Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan perbankan di Indonesia. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Regita Ramasanti, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3B dan NIM 05020222072. Adapun subbab yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian perbankan, yang kedua, tugas fungsi perbankan, yang ketiga, tugas perbankan, dan yang keempat, asas hukum perbankan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih pengertian dari bank itu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengertian perbankan. Jadi, kalau sebelumnya kita mengetahui tentang bank, dan sekarang kita membahas tentang perbankan. Jadi berbeda ya antara bank dan perbankan. Pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi, kita bisa tangkap ya untuk mengetahui perbedaan bank dan perbankan. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi perbankan. Fungsi perbankan yang pertama adalah menjadi lembaga intermediasi. Intermediasi itu artinya perantara atau penghubung. Jadi maksudnya penghubung antara unit surplus dana itu yang kelebihan dana dan unit deposit dana. Jadi maksudnya perbankan berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang surplus dana dan berfungsi pula untuk menyalurkan dana kepada pihak yang deposit dana. Nah, tadi kita berbicara tentang penghimpunan dan penyaluran. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan penghimpunan dana dan apa yang dimaksud dengan penyaluran dana? Penghimpunan dana adalah tidak semua instansi atau bahkan perorangan diizinkan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Kenapa? Agar terjamin keamanannya dan hanya institusi bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Jadi seandainya yang menghimpun dana itu bukan bank, maka tidak terjamin keamanannya, tidak terjamin pula hukum-hukumnya, dan tidak terjamin secara undang-undang. Lah, kalau bank itu relatif lebih aman, relatif terjamin keamanannya, undang-undang pun juga melindungi. Jadi, tidak bisa perorangan atau institusi selain bank itu asal-asalan dalam menghimpun dana, semua ada undang-undangnya, ada peraturannya. Lalu cara menghimpun dana bisa dengan tabungan atau deposito. Untuk selanjutnya, penyaluran dana. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai macam kebutuhan dapat terpenuhi kebutuhannya. Jadi ada banyak manusia yang untuk menjalankan kehidupannya, roda perekonomiannya, bisnisnya, usahanya, mencari nafkahnya itu membutuhkan bantuan dana dari bank, sehingga dapat
memperlancar kehidupan manusia. Dan penyaluran dana biasa disebut dengan pemberian kredit atau pembiayaan. Untuk selanjutnya, fungsi perbankan yang kedua yaitu penyedia jasa layanan keuangan. Jadi, bank itu menyediakan berbagai layanan perantara pembayaran seperti transfer atau pembayaran berbagai macam tagihan. Nah, bayangkan seandainya kita tidak bisa transfer melalui bank, lalu kita mau transfer ke teman kita, ke saudara kita, atau ke orang tua kita, itu harus melalui jasa pengiriman. Mungkin kalau zaman dahulu biasanya kalau mau transfer melalui pos. Dan dulu kehidupan belum sekompleks sekarang, masyarakat belum sebanyak sekarang. Jadi tidak terbayangkan ya betapa susahnya kalau bank itu tidak menyediakan jasa transfer keuangan. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai macam tagihan, bayar air, listrik, beli token, atau bahkan untuk fasilitas e-commerce seperti bayar Shopee dan lainnya. Coba kalau bank itu tidak menyediakan layanan tersebut, mungkin kita akan lebih rumit, lebih dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, hal ini penting untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan selanjutnya, fungsi perbankan yang ketiga yaitu agent of trust. Nah, bank juga berperan menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Contohnya, dalam hal penghimpunan dana, jika masyarakat tidak percaya kepada bank, maka kemana lagi masyarakat harus menyimpan uangnya? Kalau kepada perorangan lebih tidak dipercaya lagi, atau instansi secara perbankan mungkin belum terjamin oleh undang-undang. Dan selanjutnya, dalam hal penyaluran dana, masyarakat akan merasa lebih aman jika menggunakan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank dibandingkan dari instansi lain, apalagi perorangan. Jadi masyarakat akan lebih terjamin secara hukum, terjamin keamanannya jika melakukan pembayaran melalui pembiayaan atau kredit melalui bank dibandingkan dari orang atau instansi lain. Dan selanjutnya, dalam hal jasa keuangan, masyarakat akan merasa lebih percaya jika melakukan lalu lintas keuangannya melalui fasilitas bank. Jadi seperti transfer, kan kita percaya transfer melalui bank daripada melalui orang lain atau instansi lainnya. Kita melakukan pembayaran berbagai macam tagihan, juga lebih bonafit, lebih terpercaya melalui bank daripada melalui instansi selain bank. Kenapa? Karena sekali lagi, sudah dijamin undang-undang, dijamin keamanannya, dan dijamin secara hukum. Dan selanjutnya, fungsi perbankan yang keempat, yaitu agent of development. Bank menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan ya, dengan adanya fungsi penyaluran dana, roda perekonomian masyarakat dapat terbantu untuk berputar. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan dana dari bank untuk menjalankan bisnisnya, untuk mencari nafkah dan sebagai berikut. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Lalu untuk selanjutnya, kita masuk tugas perbankan. Tugas perbankan memiliki beberapa tugas utama yang mencakup berbagai aspek dalam dunia keuangan dan ekonomi. Beberapa tugas perbankan antara lain yaitu yang pertama, mengumpulkan dana perbankan. Perbankan bertugas untuk menerima dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai jenis simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, menyediakan pinjaman perbankan.
memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan bisa berupa kredit konsumen, kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi transaksi perbankan, yaitu memfasilitasi transaksi keuangan antara nasabah dan pihak lain, baik nasabah individu maupun perusahaan, misalnya transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian saham, cek, dan lain-lain. Dan yang keempat, menyediakan jasa keuangan. Perbankan menyediakan jasa keuangan seperti pembukaan rekening bank, kartu kredit, deposito, dan lain-lain. Perbankan juga menyediakan jasa manajemen investasi, pengelolaan dana, asuransi, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, asas hukum perbankan. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjadi payung hukum Bank Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum perbankan dikenal sebagai prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Berikut adalah beberapa asas hukum perbankan, yaitu yang pertama, asas kepercayaan. Asas kepercayaan nasabah terhadap bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 PBI tahun 2016 tentang pelaksanaan fungsi bank umum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Lalu yang kedua, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan nasabah dalam hukum perbankan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia, menjelaskan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan nasabah dalam hal informasi dan data nasabah. Dan selanjutnya, asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam hukum perbankan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bahwa bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya. Dan selanjutnya, asas mengenal nasabah. Asas ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 01 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan tindak lanjut atas hasil pelaporan transaksi yang mencurigakan. Jadi kurang lebih seperti itu peranan perbankan di Indonesia. Dan sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.